Presiden, 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 Presiden. Manuver kontroversial dadakan sejumlah politisi Partai Gerindra dengan menyerang habis-habisan calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, terutama terkait hutang 50 miliar ke Sandiaga Uno, kian memanaskan perpolitikan tanah air. Transaksi hutang tersebut diketahui dilakukan ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bertandem dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Kendati demikian, aneh bin ajaib, Gerindra sebagai pihak yang mengklaim dan menuding Anies Baswedan dengan isu hutang itu tidak berani mengungkap seterang-terangnya kepada publik dengan menunjukkan dokumen perjanjiannya. Justru yang ada adalah saling lempar, berbicara samar-samar, kemudian menghindar, terkesan sengaja menjadikannya sebagai komoditi politik. Kegaduhan politik hutang itu pun memantik rasa penasaran sejumlah pihak. Salah satunya adalah wartawan senior Forum News Network, Hersu Beno Arif. Dalam update berita terbaru Warta Ekonomi Rabu 8 Februari, pria yang akrab dipanggil Hersu itu mengklaim telah melakukan penelusuran kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Sudirman Said, dan memperoleh informasi valid, bahkan melihat langsung dokumen soal isu hutang Anies Baswedan kepada mantan wakilnya itu. Saya akhirnya sempat melihat dokumen itu. Saya diperlihatkan oleh Sudirman Said, tegasnya. Hersu Beno Arif melalui kanal YouTube-nya Hersu Beno Point dikutip Rabu 7 Februari menjelaskan terdapat 3 dokumen bermaterai yang telah ditandatangani oleh Anies Baswedan, di mana salah satunya terkonfirmasi benar berkaitan dengan isu panas hutang Anies Baswedan, meskipun dari sisi jumlah tidak langsung 50 miliar persis. Dalam dokumen tersebut menurut Hersu tertulis perjanjian sebesar 20 miliar untuk kepentingan kampanye Anies Sandi, kemudian ditambah 30 miliar dengan tanpa jaminan mengikat. Akan tetapi, fakta penting yang harus diketahui bahwa dana tersebut sama sekali tidak mampir kepada Anies Baswedan, karena dialokasikan langsung untuk tim kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam. Di dokumen tersebut ada perjanjian 20 miliar dan 30 miliar yang disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga, karena untuk kepentingan kampanye DKI Jakarta, dan dananya pun tidak diterimakan langsung kepada Anies Baswedan, tetapi langsung diserahkan kepada tim kampanye Gerindra PKS, tegas Hersu. Selanjutnya, soal klarifikasi Sudirman Said sebagai representasi kubu Capres Nasdem Anies Baswedan bahwa hutang 50 miliar tersebut disepakati lunas dan selesai jika tandem Anies Sandi menang Pilgub DKI Jakarta. Hal itu pun, kata Hersu, berdasarkan dokumen yang dilihatnya langsung, adalah fakta dan benar adanya. Sehingga dengan demikian, pada prinsipnya, sudah tidak ada lagi hutang piutang Anies Baswedan
kepada Sandiaga Uno, sebab pasangan Anies Sandi menjadi pemenang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Memang dalam perjanjian tersebut disebutkan, apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang dalam Pilkada DKI Jakarta, maka hutang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah, Anies Baswedan berkewajiban membayarnya. Itu yang tadi saya sempat baca, jelas Hersu. Dan untuk diketahui, sebelumnya kubu Anies Baswedan melalui perwakilan Koalisi Perubahan juga telah menegaskan dengan gamblang akan fakta keberadaan hutang tersebut. Akan tetapi, dalam klausul yang disepakati, tertulis bahwa apabila Anies Sandi menang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, maka hutang tersebut selesai dan dianggap sebagai dana perjuangan bersama. Sementara itu, Sandiaga Uno dalam keterangan yang dilansir dari Warta Ekonomi Rabu 8 Februari pun tidak membantah telah meminjamkan uang puluhan miliar rupiah kepada Anies Baswedan untuk kepentingan politik tatkala keduanya maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Namun, kini dirinya mengklaim tidak lagi ingin membicarakan hutang piutang tersebut. Ia berujar, "Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai hal ini," kata Sandiaga Uno usai hadiri acara Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023.